apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi sama Bu Guru Dina. Di video kali ini kita akan belajar tentang tema 1 subtema 3, yaitu pertumbuhan hewan. Anak-anak, ada banyak sekali jenis hewan di lingkungan sekitar kita. Ada hewan berkaki 2, ada hewan berkaki 4, ada pula serangga, ada hewan hidupnya di air, hewan hidupnya di darat, dan berbagai macam jenis hewan lainnya. Nah, jika kita lihat dari cara hewan berkembang biak, ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada pula hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, cara hewan berkembang biak itu berkaitan dengan daur hidup hewan. Dari daur hidup hewan, maka kita mengetahui bagaimana hewan tersebut bisa tumbuh dan berkembang. Untuk itu, pada video kali ini kita akan bahas tentang daur hidup hewan. Selain itu, kita juga akan belajar tentang perkalian ya anak-anak. Daur hidup hewan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu daur hidup ayam, daur hidup kucing, daur hidup kupu-kupu, daur hidup katak, dan daur hidup nyamuk. Ayam. Bagaimana ya ciri-ciri ayam? Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ini merupakan daur hidup ayam. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Daur hidup ayam dimulai dari telur, kemudian menjadi embrio, kemudian telur menetas menjadi anak ayam, dan anak ayam mengalami pertumbuhan menjadi ayam dewasa. Hewan selanjutnya yaitu kucing. Tubuh kucing ditumbuhi rambut. Kucing memiliki 4 kaki. Kucing bernapas dengan paru-paru. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Daur hidup kucing. Kucing mengalami pertumbuhan dari anak kucing sehingga menjadi kucing dewasa. Daur hidup kucing diawali dari kucing dewasa yang melahirkan seekor anak kucing, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi kucing muda, kemudian kucing muda mengalami pertumbuhan menjadi kucing dewasa. Selanjutnya yaitu kupu-kupu. Berbeda dari ayam dan kucing, kupu-kupu merupakan salah satu hewan serangga. Kupu-kupu memiliki sayap. Kupu-kupu memiliki 3 pasang kaki. Nah, karena kupu-kupu merupakan seekor serangga, maka kupu-kupu bernapas dengan trakea. Selain itu, kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Ini adalah daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan daur hidupnya. Daur hidup kupu-kupu diawali dari telur. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu muda. Kemudian kupu-kupu muda mengalami pertumbuhan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah kupu-kupu, kita akan membahas katak. Katak merupakan seekor hewan amfibi. Katak bisa hidup di air dan di darat. Katak memiliki 4 kaki. Nah, katak juga bernafas dengan paru-paru. Kemudian katak berkembang biak dengan cara bertelur. Daur hidup katak. Sama seperti kupu-kupu,
Kata mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan daur hidupnya. Daur hidup kata diawali dari telur. Kemudian telur kata menetas menjadi berudu. Pada saat menjadi berudu, berudu bernafas menggunakan insang karena berudu hidupnya di air. Kemudian berudu tumbuh dan berkembang menjadi katak muda. Setelah itu katak muda mengalami pertumbuhan menjadi katak dewasa. Setelah katak menjadi katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Hewan terakhir yang akan kita bahas yaitu nyamuk. Sama seperti kupu-kupu, nyamuk juga merupakan hewan serangga. Nyamuk memiliki sayap. Nyamuk memiliki 3 pasang kaki. Nyamuk juga bernafas dengan trakea. Kemudian nyamuk berkembang biak dengan cara bertelur. Daur hidup nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab perkembangannya adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak terpakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan. Nah, setelah pembahasan tentang daur hidup hewan, selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian ya anak-anak. Apakah anak-anak masih ingat tentang perkalian? Tentu saja masih ingat ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sifat pertukaran pada perkalian dan perkalian bersusun. Yang pertama yaitu sifat pertukaran pada perkalian. Contohnya yaitu 3 dikali 12. 3 dikali 12 kita dapatkan dari 12 ditambah 12 ditambah 12 sebanyak 3 kali. Hasilnya yaitu adalah 36. Nah, bagaimana jika posisinya kita tukar menjadi 12 dikali 3? Apakah hasilnya sama? 12 dikali 3 kita dapatkan dari 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 12 kali. Hasilnya adalah 36. Karena hasil dari 3 dikali 12 itu sama dengan 12 dikali 3 yaitu 36, maka dapat dikatakan 3 dikali 12 sama dengan 12 dikali 3. Dengan demikian, perkalian memiliki sifat pertukaran. Sifat ini juga berlaku pada perkalian lainnya. Misalnya, 4 dikali 25. Itu sama dengan 25 dikali 4. Karena hasilnya akan sama, yaitu sama-sama 100. Nah, itu dia penjelasan tentang sifat pertukaran pada perkalian. Semoga setelah penjelasan ini anak-anak bisa memahami dengan baik ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian bersusun. Adakah dari anak-anak yang sudah bisa melakukannya? Kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, kita akan bahas dulu perkalian bersusun tanpa teknik menyimpan. Misalnya 14 dikali 2. Nah, bagaimana ya caranya menyelesaikan dengan perkalian bersusun?
Pertama, anak-anak tuliskan bilangan 14 dan 2 seperti berikut ini. Kemudian, mari kita lakukan perkaliannya. Yang pertama kita lakukan yaitu mengalihkan antara satuan dengan satuannya. 4 dikali 2, yaitu hasilnya adalah 8. Angka 8 kita letakkan di bawah satuannya. Selanjutnya, kita mengalihkan antara puluhan dengan satuannya, yaitu 1 dikali 2. Hasilnya adalah 2. Kita letakkan di bawah puluhannya. Jadi, 14 dikali 2 itu hasilnya adalah 28. Contoh lainnya yaitu 123 dikali 3. Cara penulisan angkanya seperti ini ya anak-anak. Nah, mari kita selesaikan bersama-sama. Caranya sama seperti pada contoh sebelumnya. Yang pertama, kita kalikan dulu satuannya, yaitu 3 dikali 3. Hasilnya adalah 9. Kita letakkan di bawah satuannya. Selanjutnya yaitu 2 dikali 3. Hasilnya adalah 6. Letakkan sejajar di bawah puluhannya, yaitu di bawah 2. Dan yang terakhir kita kalikan 1 dikali 3. Hasilnya adalah 3. Kita letakkan sejajar di bawah angka 1. Maka hasil dari 123 dikali 3 yaitu 369. Ini adalah perkalian bersusun tanpa teknik menyimpan. Nanti silakan anak-anak lakukan latihan di rumah menggunakan soal-soal lainnya ya. Selanjutnya adalah perkalian bersusun dengan teknik menyimpan. Contohnya adalah 28 dikali 3. Cara penulisannya masih sama seperti pada contoh sebelumnya. Kita langsung saja ke penyelesaiannya ya anak-anak. Yang pertama kita kalikan 8 dikali 3, yaitu adalah 24. Nah, jika hasilnya 24, kita tuliskan satuannya yaitu 4. Kemudian puluhannya kita simpan. 2-nya kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu mengalihkan 2 dengan 3. Hasilnya adalah 6. Nah, karena tadi kita memiliki simpanan yaitu 2, maka 6 kita jumlahkan dengan 2. Hasilnya adalah 8. Kemudian baru angka 8 diletakkan sejajar dengan angka 2. Jadi, hasil dari perkalian 28 dikali 3 itu adalah 84. Bagaimana ya kira-kira jika perkaliannya dengan 3 angka dan 2 kali melakukan penyimpanan? Nah, sekarang Bu Guru Dina akan berikan satu buah contoh untuk anak-anak. 145 dikali 4. Penulisannya sama seperti contoh-contoh sebelumnya ya anak-anak. Penyelesaiannya juga sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Kita lakukan dulu dari mengalihkan satuannya, yaitu 5 dikali 4. Hasilnya adalah 20. Kita tuliskan satuannya, yaitu 0, dan kita simpan puluhannya, yaitu 2. Sama seperti contoh yang sebelum ini ya, anak-anak. Selanjutnya kita mengalihkan 4 dikali 4. Hasilnya adalah 16. Nah, karena tadi ada simpanannya 2, maka 16 kita tambahkan dulu dengan 2, yaitu hasilnya adalah 18. Karena hasilnya 18, kita tuliskan satuannya, kita tuliskan 8 sejajar dengan angka 4. Kemudian kita simpan lagi puluhannya, yaitu kita simpan satunya dulu ya. Yang terakhir kita kalikan 1 dikali 4. Hasilnya adalah 4. Kita ingat lagi, tadi kita sudah melakukan penyimpanan. Nah, ada satu yang belum kita jumlahkan. Maka 4 ini kita jumlahkan dengan simpanan yang terakhir.
4 dijumlahkan dengan 1 hasilnya adalah 5. Kita letakkan sejajar di bawah angka 1, yaitu di ratusan. Jadi, hasil dari 145 dikali 4 yaitu adalah 580. Ini adalah perkalian bersusun dengan teknik menyimpan. Setelah anak-anak mempelajari ini, silakan anak-anak lakukan latihan dengan soal-soal lainnya ya. Bisa anak-anak cari di buku, paket anak-anak, ataupun pada sumber lainnya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita ya anak-anak. Tadi anak-anak sudah belajar tentang daur hidup hewan dan perkalian. Semoga videonya bermanfaat dan menambah pengetahuan anak-anak ya. Selamat belajar. Dan sampai jumpa pada video-video Bu Guru Dina berikutnya.